Masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Ya kan bukan saya, lawyernya. Ya sudah. Kenapa? Sampai di Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Dari rapot, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat, ya masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Ya kan bukan saya, lawyernya. Ya sudah. Lawyernya. Kenapa mesti hal-hal Biar begitu? clear ini masyarakat Indonesia apa ini. Apa yang saya dapati? Rubah namanya apa? pencari fakta. Kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Oh, Ya. enggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu kedua, gaya seperti itu. kedua, Saya juga bisa ya. keras dengan Sebelum Anda. kedua, pertanyaannya, Ya. Pertanyaan yang baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta, faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu, ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya Lah kita kan Ibu harus tim lihat mencari yang lain. fakta. Nah, Anda pencari Kan Ibu tim mencari fakta. Itu fakta Katanya dari Anda independen. sudah ada. Yang Fakta adil dari Anda dong. sudah ada. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana yang ini diarahkan kan sudah dari kesaksiannya. 2016 sudah Itu. Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena Ya, dari itu Anda namanya bukan tim sudah mencari 2000 fakta. Tim itu mencari terserah fakta Anda nanti. bicara. Anda Oke. silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah Ya. kalau independen nanti kami tunggu ya di Kita Cirebon. independen Ibu nanti dan temui Liga tidak Akbar. mau Hasilnya sampaikan ke Bareskrim atau ke frame yang kepolisian. mengkacau Ya. balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya Ibu kan Ya. mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami mau membela Peggy Setiawan. Nah, yang Gimana? udah itu kan udah masuk dari 2016 sudah ada berita-beritanya. Kenapa harus Oke, saya lagi Pak dari Karni. sisi saya? Itu hasil pemeriksaan. Rudiana. Oh, jadi nama itu keluar dari Mulut Rudiana. Tidak dari yang lain. Kemudian baru ya jam 20:20 baru meriksa tersangka pertama yaitu Eko Ramadhani dan seterusnya. Apalagi Sudirman itu diperiksa 1 September. Jadi Rudiana sebagai korban yang diperiksa pertama kali sebagai pelapor sudah memunculkan 11 pelaku. Padahal dia berada di rumah. Tahunya juga dari Aibtu tadi dari teman anggotanya itu kan. Kemudian dia menangkap dari informasi Aib. Pertanyaannya, Aibnya memang tahu kah? Ada di lokasi kah? Jangan-jangan Aib ini ada di lokasi. Buktikan saja nanti. Jangan-jangan Aib ini terlibat. Lihat saja nanti. Kan? Kalau ini semua keungkap. Makanya kalau kemudian Kadif Humas Polri mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum Pak Rudiana tidak ada pelanggaran. Di sini sudah diakui sampai memunculkan 11 pelaku sementara dia tidak tahu peristiwa kejadiannya, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri. Sebagaimana kriteria saksi. Dari mana? Disinilah ya kami melihat ini amburadul, Pak. Kemudian yang kedua, dalam putusan ini yang menanya Rudiana di sini siapa? ya, Di BAP ini yang menanyakan. yang menanyakan polisinya namanya Imanuddin SH, pangkat Ibda NRP 780400270. Cirebon apa Polda itu? Penyidik pada kantor tersebut di atas, di sini Polres Kota Cirebon, Cirebon Kota. Yang kedua adalah Kasdin SH, pangkat Bribka, ya NRP 841200575. Lah, jadi Ibu Elsa baca enggak kayak gini bahwa yang memunculkan 11 pelaku itu adalah Pak Rudiana.
Di mana Pak Rudiana tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terjadi. Hanya berdasarkan dari keterangan Aep. Kalau yang bagus seorang anggota polisi, Pak Karni, di dalam putusan pengadilan ada 6 handphone yang disita. Dan saya sudah konfirmasi sama keluarganya Pina, kakaknya Pina, ada handphone Samsung warna putih. Dan ada dalam putusan mengadili barang bukti berupa ini, ada. Kenapa Pak Rudiana dalam jangka waktu dari jam 12 sampai jam 18.30, kenapa handphone anaknya tidak diperiksa? Mencoba menggali motivasi, siapa nih pelakunya, apa nih motifnya, kenapa nggak dibuka handphonenya? Handphonenya anaknya nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada Facebook. Handphone Pina juga nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada di Facebook. Lebih parah lagi, saksi dari kepolisian bernama Gugun Gumilar mengaku sudah mendapatkan CCTV di lokasi kejadian, tapi dalam kesaksiannya belum dibuka. Makanya Bapak Kapolri ya, di kesempatan Peggy Setiawan ini tolong dibuka semua. Bukan, Biar jelas. Itu DPR-nya udah didapatkan atau didapatkan dilihat oh itu ada CCTV. Sudah didapatkan. Maksud didapatkan itu diambil DPR-nya atau didapatkan tuh ditemui maksudnya? Apa arti didapatkan itu? Keterangan saksi Pak Gugum Gumilar ini ya sudah mengecek di CCTV yang berada, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian. Namun CCTV belum dibuka. Oh berarti udah diambil. Udah diambil. Bayangkan untuk menghukum orang sampai seumur hidup, main-main belum dibuka. Padahal itulah yang dimaksud oleh Bapak Kapolri, metode scientific, pendekatan scientific crime investigation. Ya Pak Susno, di antaranya itu. Kemudian di dalam putusan juga tidak ada yang namanya sidik jari. Ya, apakah balok itu dipegang oleh siapa? Oleh Rivaldi kah? Tidak ada sidik jari. DNA apalagi satu sperma, dihukum semua 7 orang memperkosa. Hebat kan? Makanya inilah 2 hal. Pertama, kami menyikapi Peggy Setiawan ini dari mana ya? Dan itu bukan Peggy alias Peron klien kami, DPO-nya adalah Peggy alias Peron. Nah, yang memunculkan DPO juga karena 11 pelaku dimunculkan oleh Rudiana, yang memunculkan Peggy DPO adalah Rudiana dengan alamatnya tadi Banjarwangun. Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Namanya Peggy Perong. Namanya Peggy alias Perong. Bukan Peggy Setiawan. Bukan. Jadi 3-tiganya yang memunculkan itu dari Rudi, dari BAP. Jadi Ya. Ya udah, Oke, tiga. Oke ya, jadi Peggy yang persoalan nama salah, dengan yang ini beda, alamat beda, ciri-cirinya beda. ya makanya pada saat Rudiana di BAP sampai memunculkan 3 DPO, alamatnya semua di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya muncul dari mana dia? Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan alamat identitas yang sama, dengan ciri-ciri yang tidak tahu karena di sini tidak ada ciri-cirinya. Nah, jadi kami melihat ya sudah kalau Polda Jawa Barat berarti tidak menangkap DPO sesuai alamat itu. betul Tidak sesuai dengan nama ciri-ciri, itu. iya Tidak sesuai dengan ciri-ciri itu. betul. Itulah yang lagi kami perjuangkan Pak Karni, Kemudian, bahwa oke. Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Perong. Jadi salah tangkap kami menyebutnya.